Hari ini firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara sekalian, di sini kita bisa melihat bahwa hati, saya kasih dalam tanda kutip, adalah pusat di mana terpancar kehidupan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini kata pusat, berarti merupakan titik yang sangat penting atau titik poin yang sangat menentukan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kalau dikatakan di sini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Cuma muncul pertanyaan, hati itu seperti apa? Bentuk hati itu seperti apa? Nah, jadi kita akan lihat dulu hari ini 3 ranah hati. Ini kita akan lihat terlalu cepat ini, terlalu cepat, mundur lagi kita sedikit. Mundur kita terlalu cepat itu. Oke. Secara alkitabiah, oke, terus, oke. Naik ke atas, naikkan sedikit slide berikutnya. Berikutnya, slide berikutnya. Secara alkitabiah ini masih yang tadi. Berikutnya. Naikkan satu slide. Nah, yang di bawahnya nih. Ini. Naikkan dikit lagi. Terus Bang, dikit lagi Bang. Nah, ini dia. Terima kasih Enos. Aduh, sudah saya dibantu. Tuhan memberkati deh Enos. Iya, Bang. Nah, jadi kita lihat. Sorry Bang, kelewatan tadi. Ini. Terus. Nah, ini dia ya secara alkitabiah. Oke. Jadi secara alkitabiah kita bisa melihat hati adalah seluruh pikiran, perasaan dan kehendak seseorang. Jadi kalau misalnya kita belajar dalam ilmu psikologi, itu disebut dengan ruah atau biasa disebut dengan soul atau jiwa. Nah, saya mempelajari hati, jiwa itu memiliki persamaan. Isi hati atau inti dari hati itu bicara mengenai pikiran, perasaan dan kehendak seseorang. Ya, tapi kalau kita belajar mengenai jiwa, ya kan? Itu isinya juga bicara mengenai pikiran, perasaan dan kehendak seseorang. Nanti saya bisa tunjukkan berbagai referensi soal itu. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat kalau firman Tuhan tadi berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, itu bicara mengenai menjaga pikiran kita, menjaga perasaan kita dan kehendak kita. Makanya ada satu ayat yang sangat penting yang selalu saya renungkan, itu adalah Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Itu bunyinya, ya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Itu kalau saudara pelajari di situ kata pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mungkin bisa dibacakan sebentar oleh Andri, Mazmur 103 ayat 1 sampai 2, Andri. Minta tolong. Mazmur 103 ya, ayat 1 sampai ayat 2. 1 sampai 2 Bang ya. Ya. 1 sampai 2 ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Terima kasih Andri. Kalau kita membaca di Mazmur 103 itu tidak sembarangan. Daud sedang mengajar jiwanya. Daud sedang mengajar pikirannya. Daud sedang mengajar perasaannya, emosinya. Daud sedang mengajar kehendaknya untuk memuji Tuhan. Latar belakang Mazmur 103 itu adalah latar belakang di mana Daud mengalami masa-masa yang sangat sulit. Salah satu masa yang sangat sulit dalam kehidupan Daud adalah ketika peristiwa di Ziklag, di mana anak, istri, dan seluruh anak-anak dari keluarga pasukannya
ditawan oleh orang Amalek. Saudara-saudara sekalian, tidak mudah kita rejoice di dalam situasi sulit. Coba kita perhatikan misalnya, saya minta tolong lay kita Henry Sride membacakan sebentar Filipi pasal 4 ayat 4. Ya. Ini memang tadi saya nggak masukkan ayat, tapi nggak apa-apa, ini spontan saja. Filipi pasal 4 ayat 4. Bentar, Bang. 4 ayat 4 Bang ya. Ya. Oke. Filipi 4 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Ya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Terima kasih, Lay Henry. Ya. Bisa nggak kita bayangkan bagaimana mungkin Paulus bilang bersukacita dia padahal di dalam penjara. Parah. Jadi kalau saudara mempelajari tafsir Filipi pasal 4 itu, atau Filipi, itu dia sedang di dalam penjara. Saudara-saudara sekalian, Paulus di penjara bukan karena tertangkap KPK ya, jangan salah tafsir. Paulus di penjara itu bukan karena dia menyalahgunakan jabatan rasul, bukan juga karena dia bawa kabur emas orang atau harta orang atau apapun. Sangat sulit kita membayangkan bagaimana mungkin Paulus berkata, bersukacitalah, lo di dalam penjara. Hari ini saya mau mengatakan, rejoice itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Rejoice tidak bisa dibuat-buat. Rejoice tidak bisa direkayasa. Saya mau buka gembira-gembira, saya mau buat bagaimana supaya sukacita, saya coba minum vitamin dalam dosis tertentu supaya terus kelihatan gembira, habis vitaminnya kembali lagi kumat. Tapi dia dimaksud di sini, rejoice adalah sukacita karena pekerjaan Roh Kudus. Itulah sebabnya kalau kita membaca di dalam Filipi tadi pasal 4 maupun di dalam Mazmur 103, apa yang dilakukan oleh Paulus maupun oleh Raja Daud atau oleh Daud, itu bukan karena dia mau seperti itu, tapi karena pekerjaan Roh Kudus, karena dia memang dekat dengan Tuhan. Jadi hari ini saya mau mengatakan kepada kita semua, hati yang gembira adalah obat. Gembira yang dimaksud di sini adalah rejoice karena memang kita dekat dengan Tuhan. Ada keintiman dengan Tuhan. Ada komunikasi yang intensif dengan Tuhan. Rejoice artinya sukacita Tuhan itu yang memang ada di dalam hati kita sehingga mempengaruhi seluruh pikiran kita, perasaan kita, dan kedatangan. Mari kita lihat dalam Markus pasal 7 ayat 20 sampai 23. Mohon dengan hormat coba ini. Saya, Benny, tunggu dulu yang membaca. Silakan, Lai Benny. Markus 7. Ya, ayat 20 sampai 23. Oke. Kurang keras, Bang. Bang Ben, kurang keras, Bang, suaranya, Bang. Oh, kurang keras. Sorry, saya ulang ya. Nah, itu, Bang, ya, oke. Oke. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Terima kasih, Lai Benny. Jadi mari kita lihat tadi dalam Markus pasal 7, ternyata dari hati ini bisa rejoice yang muncul, sukacita, tapi dari hati juga bisa muncul semua pikiran-pikiran yang jahat. Saya membaca beberapa jurnal, ya, ternyata sudah diteliti, rejoice
sukacita itu memberi kontribusi yang signifikan untuk kesehatan kita. Nah, hari ini kebetulan saya lagi baca jurnal, tapi ini hasil penelitian tahun 2017. Saudara nanti bisa lihat di BPS, tapi ini adalah penelitian, ya saya nggak masukkan di sini, ini studi dilakukan oleh Applied Psychology untuk health and well-being di Indonesia. Nah, di sini ditemukan, ya ini tahun 2017, hanya ada 3 provinsi yang tingkat kebahagiaannya yang tinggi. Itu Maluku Utara 75,68%, Maluku 73,77%, Sulawesi Utara 73,69% tingkat kebahagiaan penduduknya. Terus kemudian 3 provinsi yang kebahagiaannya paling rendah di Indonesia, itu Papua 67,52%, Sumatera Utara 68,41%, Nusa Tenggara Timur 68,98%. Sementara DKI dan sekitarnya itu berada pada posisi 73 sampai 69%, di tengah-tengah. Kebahagiaannya apa? Itu kebahagiaannya untuk Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara itu adalah pendidikan, keterampilan, pekerjaan, pendapatan, kondisi rumah tangga, dan keharmonisan keluarga. Sementara 3 provinsi kebahagiaan yang terendah itu Papua, Sumut, dan NTT itu adalah keharmonisan keluarga, sering ribut, kondisi rumah, pendapatan yang menurun, pekerjaan yang karirnya nggak jelas, keterampilan dan pendidikan. Nanti bisa dilihat di BPS hasil penelitian tahun 2017 dari Applied Psychology, Health and Well-being. Ini kebahagiaan ya, bukan rejoice. Tapi ini hanya contoh. Ternyata sudah diteliti, itu nggak ada satupun provinsi yang mencapai 80% ke atas. Jadi masih banyak benar kesulitan. Masih banyak benar pergumulan. Kecuali yang ada di dalam Zoom ini sudah mendekati 100. Ya, ini semua orang-orang yang rejoice ini. Ini semua rejoice ini. Yang dalam grup ini semua rejoice. Amin. Nah, jadi mari kita lihat pada slide berikutnya. Ya, ini saya pelan-pelan. Nah, slide berikutnya mari kita lihat intelek atau pikiran. Intelek yang dimaksud di sini bukanlah inteligensi ya. Jadi ini supaya nanti kita menyamakan persepsi. Jadi bukan inteligensi dalam pengertian matematika persamaan kuadrat nilainya 100, integral, matriks gitu. Bukan, nggak ada hubungannya ini dengan matematik. Juga nggak ada hubungannya dengan inteligensi yang kita lihat misalnya wah ini tinggi sekali inteligensi hebat. Ini enggak. Tapi yang dimaksud di sini adalah pemikiran atau pikiran kita. Saya tentu tidak akan baca semua ayatnya, tapi mari kita lihat sementara Amsal pasal 4 ayat 21. Gladys mungkin bisa baca buat kita. Amsal 4 ayat 21. Silakan Gladys. Sorry, Amsal 4 ayat 21. Tapi aku pakai bahasa Inggris ya Bang ya. Oh nggak apa-apa. Silahkan. Do not let them out of your sight, keep them within your heart. Makasih, Gladys. Jadi kita bisa melihat, simpanlah itu di lubuk hatimu. Itu berbicara mengenai pikiran kita. Itu berbicara mengenai apa yang kita taruh di dalam pikiran kita. Makanya pikiran, kehendak, emosi itu nggak bisa dipisah. Dia satu paket itu. Nggak ada orang bilang pikiran saya jernih, tapi hati saya busuk. Nggak ada begitu. Nggak ada orang mengatakan pikiran saya jernih, emosi saya jernih, tapi kehendak saya ngawur. Nggak ada itu. Jadi kalau kita perhatikan, sangat jelas, sekali lagi Gladys bisa bacakan buat kita Mazmur 19 ayat 15. Silahkan. Mazmur 19 ayat 15. Nggak ada Bang. Nggak ada Bang. Kenapa? Nggak ada ayat 15. Ada. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku ada. Mazmur 19 ayat 15 ada. Ada. Bahasa Inggris 19 ayat 15. 14 aku ada di sini. Oh,
Siapa yang bisa membacakan? Iya nih, barangkali tolong bantu ya. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Terima kasih. Terima kasih. Di aku Jadi cuma kita- 14 itu. Oh, oke. Oh, iya. Mohon maaf kalau gitu, Gladys ya. Saya Ini nggak kan tahu. King James ya? Ya, Aku pakai NIV. Oh iya, NIV. Iya, NIV. Oh, Karena NIV itu ambilnya dari kritik teks. oke. Kalau King James itu ambilnya dari Textus Receptus. Gladys kalau dibuka itu dia ada 19 strip Dia di 15 catatan kaki masuknya. di NIV. Oke. Iya. Ya, nggak apa-apa. Jadi mari kita lihat di sini. Ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan apa yang dikatakan di dalam ayat ini menegaskan betapa Daud memikirkan, menjaga pikirannya supaya terfokus kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, pikiran ini sangat penting diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Rejoice atau sukacita yang dari Tuhan itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang hanya mungkin muncul di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita karena kekuatan dari Dia. Tidak mungkin kekuatan kita membuat kita rejoice. Gimana di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini? Saya jujur kepada teman-teman, selama 1 minggu ini, itu berturut-turut kita mendapat berita dari semua sahabat, terutama dari Jakarta, teman-teman di gereja, itu hampir tiap hari kami dapat berita teman-teman meninggal. Hari ini aja ada dari keluarga kita, dari keluarga kita, ada yang meninggal. Tiap hari kami dapat berita teman-teman. Rasanya sedih sekali. Saudara-saudara sekalian, hanya satu yang kita sampaikan, tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Amat sangat sulit di tengah-tengah zaman ini kita bisa rejoice kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Nah, mari kita lanjutkan. Slide berikutnya, silakan. Kalau tadi kita bicara pikiran, nanti mungkin kita akan baca lain ya, kesempatan berikutnya. Sekarang, mari kita lihat bahwa hati juga adalah pusat perasaan atau emosi. Nah, ini dia ya. Jadi, saya minta tolong Monica bisa membacakan buat kita Amsal 12 ayat 25. Silakan. Amsal berapa, Bang? Amsal pasal 12 ayat 25 yang ada di slide. Oke. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, kekhawatiran dan hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Terima kasih. Jadi kita lihat kekhawatiran dalam hati. Ini bicara mengenai perasaan. Bayangkan kalau beban kita terlalu berat, itu kita tatapan mata kita pun udah nggak bisa tegak. Jalan kita pun sudah nggak bisa tegak. Langkah kita pun sudah nggak bisa lagi tegak. Kita melihat rasa-rasanya dunia ini mau runtuh. Itulah sebabnya, seperti tadi kata firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu bicara juga kita menjaga perasaan kita. Karena perasaan atau emosi ini sangat rentan. Itulah sebabnya nanti di slide berikutnya akan kita lihat, kalau hati kita kalut, hati kita sedih, hati kita susah, mulai dari Senin sampai Sabtu, itu kita rentan sekali kena penyakit. Ya, saudara bisa bayangkan orang yang susah setiap hari akan sulit tidur. Orang yang susah setiap hari akan makan pun tidak enak, tidur pun tak nyenyak. Ya, kalau saya lihat hari ini ya, walaupun saya jarang ikut di Zoom ini, saya jujur mengatakan semua saudara yang ada di Zoom ini wajahnya semua betul-betul kalau bisa disebut memiliki cukup vitamin 4 sehat, 5 sempurna. Wajahnya mencerminkan aura kopi ya, Bang. Nah, itu dia tuh. Seger semua. Bayangin kalau kita lagi susah, sedih, nggak selesai-selesai persoalan.
Saya mau mengatakan, saudara udah nggak bisa berdiri tegak. Hari ini firman Tuhan mengatakan, kekhawatiran dalam hati membukukan orang. Waktu saya pelajari tafsir ini, kata membukukan di sini, kehilangan semangat, kehilangan pengharapan, ya, kehilangan gairah, kehilangan tekad, buram sudah visi dan misinya. Sekali lagi, coba mari kita lihat, mungkin Rianto bisa bacakan buat kita Amsal 19 ayat 3, Rianto. Amsal 19 ayat 3, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Oke, terima kasih. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Ini bicara mengenai emosi. Jadi saya mendorong hari ini, jangan gusar kepada Tuhan, jangan ngomel sama Tuhan, jangan marah-marahin Tuhan. Ya, jangan katakan Tuhan tidak adil. Tuhan itu maha adil. Dia adalah Allah yang omnipresent, dia hadir dimanapun. Dia adalah Allah yang omnipotent, yang maha kuasa. Yang sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia adalah Allah yang omniscience, yang Allah maha tahu. Jadi kalau kita perhatikan, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, kita akan lihat nanti, seperti apa sebenarnya rejoice itu dalam kehidupan kita. Masih bisakah kita rejoice? Saya mau mengatakan kepada saudara, rejoice di sini bukan berarti teriak-teriak. Rejoice di sini bukan berarti kita main drum di rumah. Rejoice di sini bukan berarti kita seolah-olah paling berbahagia di dunia, tapi rejoice bicara mengenai hati kita yang tertuju kepada Tuhan. Mari kita lihat slide berikutnya. Saya tidak baca semua ya, saudara sekalian, biar kita nanti bisa diskusi. Nah, yang berikut, hati adalah pusat kehendak manusia. Jadi kalau bicara mengenai kehendak, keinginan, itu adalah bicara mengenai hati. Coba mari kita lihat sebentar. 1 Tawarikh pasal 22 ayat 19. Mungkin sekali lagi minta tolong Yeni, kamu yang bacain buat kita. 1 Tawarikh pasal 22 ayat 19. Silakan. Arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan. Saudara bisa bayangkan itu? Ya. Sudahkah kita mencari Tuhan? Maka itulah sebabnya kehendak Tuhan, kehendak manusia itu berbeda. Tapi kalau kehendak kita sudah tertuju kepada Tuhan, kehendak hati kita mencari Tuhan, itu menciptakan rejoice. Karena apa? Kita menyadari sepenuhnya bahwa kita tidak mampu berbuat apapun kalau bukan pertolongan Tuhan. Satu ayat lagi kita akan baca. Minta tolong sekali lagi ya ini Mazmur 119 ayat 36 supaya kita bisa lanjutkan. Silakan. Mazmur 119 ayat 36. Mazmur 119 ayat 36. Ya, silakan. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan jangan kepada laba. Terima kasih. Jelas sekali dikatakan di sini ayat 36 itu. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu dan janganlah kepada laba. Saya mau menekankan di sini kata condongkanlah hatiku, kehendakku. Jadi hari ini kita bisa melihat bahwa dimaksud dengan di sini jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya. Dan waktu kita baca tadi firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Itu berarti kata hati di sini berarti pikiran kita, kehendak kita, emosi kita. Inilah yang mengalami rejoice. Jadi kata jagalah hatimu berarti pikiran kita, kehendak kita, emosi kita. Ya. Hati yang gembira berarti pikiran, emosi, kehendak kita yang rejoice
Itulah yang menjadi obat dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, tantangan kita zaman ini berat. Tidak peduli siapapun kita, apakah kita kaya, apakah kita berpendidikan tinggi, apakah kita punya pekerjaan hebat, atau kita pekerjaan yang tidak hebat, apa saja saudara bisa sebut. Kita menghadapi tantangan yang sangat berat zaman ini. Tapi di manakah perbedaan kita dengan orang-orang lain? Satu kata kuncinya, rejoice. Rejoice bicara mengenai pikiran, kehendak, emosi kita yang tertuju kepada Tuhan dan mengharapkan pertolongan Roh Kudus menuntun kita setiap hari. Mari kita lanjutkan. Slide berikutnya. Nah, bagaimanakah proses hati gembira menjadi obat? Nah, jadi dari ini sebenarnya waktu saya mempelajari ini, waktu saya lihat, dan ini yang juga nanti juga sedikit saya juga bersaksi kepada teman-teman testimoni, ya, ini perlu kita pahami bersama. Bagaimanakah proses hati? Bagaimanakah proses pikiran? Bagaimanakah proses emosi? Bagaimanakah proses kehendak menjadi obat? Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, ternyata di dalam tubuh kita, ini kalau saudara nanti belajar dari ilmu kedokteran, dalam psikologi juga, dalam tubuh kita itu Tuhan berikan satu yang disebut dengan hormon. Nah, hormon di dalam tubuh kita, itu ada 4 yang dominan untuk memberikan suasana hati. Tapi berbeda ya, suasana hati yang dimaksud di sini dengan rejoice. Nah, tapi rejoice itu bisa membuat hormon ini berubah menjadi positif, memberikan energi bagi kita. Mari kita lihat hormon tersebut. Ya, ini saya pikir saudara sudah mempelajari mendalam ya. Kita dulu waktu SMA kita pelajari ini. Nah, hormon adalah senyawa kimia di dalam tubuh yang diproduksi oleh berbagai kelenjar di seluruh tubuh. Mereka melakukan perjalanan melalui aliran darah. Jadi semua kita punya darah di sini ya. Jadi kalau kita pernah dengar namanya darah biru, ada darah orang biru, tetap pesawat. Tetap bertindak sebagai pembawa pesan dan berperan dalam banyak proses tubuh. Salah satu fungsi penting dari hormon adalah mengatur suasana hati. Beberapa jenis hormon tertentu di dalam tubuh telah dikenal membantu meningkatkan perasaan positif, termasuk kebahagiaan dan kesenangan. Oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan mental, maka kamu perlu tahu beberapa jenis hormon. Nah, mari kita lihat, ada 4. Nah, yang pertama kita sebut dengan dopamin. Nah, ini saya kira semua kita sudah tahu, hormon ini adalah hormon neurotransmitter. Jadi kalau neurotransmitter itu adalah hormon yang memberikan atau mengalir atau ada semacam sel saraf. Jadi kalau kita mempelajari neurosistem dalam otak kita, itu miliaran jumlahnya. Jadi dari semua dalam tubuh kita ini, kepala ini adalah yang memiliki neurosistem yang paling banyak. Makanya saudara-saudara sekalian, manusia sulit hidup dan tidak mungkin hidup kalau nggak punya kepala. Ya, jadi kalau ada saudara lihat manusia hidup tidak pakai kepala, wah, saya pikir ini kayaknya bukan manusia ini. Kalau orang bisa hidup tanpa kaki atau tangan, tapi tanpa kepala nggak mungkin. Jadi neurotransmitter ini merupakan bagian penting dari sistem penghargaan otak. Dopamin dikaitkan dengan sensasi yang menyenangkan, bersama dengan pembelajaran, memori, fungsi sistem motorik, dan banyak lagi. Maksud saya, Tuhan sebenarnya sudah memberikan hormon itu. Dopamin. Tapi dopamin itu tidak akan berfungsi dengan baik, tidak akan berfungsi dengan sungguh-sungguh tanpa hati, maksud saya tanpa pikiran, emosi, kehendak yang rejoice. Makanya nanti di slide ini saya sampaikan kepada saudara, kalau ada orang yang sulit sekali memaafkan, benci tiap hari, itu dopamin yang saudara miliki bisa terganggu. Perjalanan atau distribusi darah ke otak juga bisa terganggu. Bahkan gangguan pernafasan, gangguan distribusi darah, apa saja bisa terganggu dalam tubuh kita kalau kita penuh dengan kebencian, kalau dalam diri kita
penuh dengan dengki dan keinginan-keinginan yang mengerikan. Makanya saudara-saudara sekalian, saudara barangkali yang pernah belajar ilmu jiwa, maksud saya orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan, yang mengalami trauma psikis, yang mengalami trauma-trauma berat, sehingga dia kemudian dianalisis, diagnosis oleh dokter jiwa mengalami gangguan mental. Itu salah satu penyebabnya adalah suasana hati, suasana pikiran, kehendak emosi yang tidak stabil. Jadi dopamin penting. Dopamin ini sebenarnya Tuhan berikan di dalam tubuh kita sebagai hormon untuk kita bisa rejoice. Tapi ketika pikiran, ketika kehendak, ketika emosi kita tidak rejoice, tidak bisa atau tidak dekat, tidak berkomunikasi dengan Tuhan, itu mengganggu apa yang disebut dengan hati atau rejoice, atau hati yang gembira. Jadi hati yang gembira itu tidak bisa dibuat-buat, tapi potensi sudah Tuhan berikan dalam hati kita. Oke, slide berikut. Yang kedua disebut dengan serotonin. Nah, hormon ini adalah juga neurotransmitter yang membantu mengatur suasana hati. Tidur, nafsu makan, pencernaan, kemampuan belajar, memori. Jadi, itulah sebabnya saya juga mendorong kita semua ya harus cukup tidur, cukup makan, tapi jangan pernah lupa juga cukup merenungkan, membaca, memuji, berdoa, memuliakan Tuhan. Jangan nggak seimbang. Tidur sih cukup, makan sih cukup, tapi nggak pernah bersyukur, nggak pernah merenungkan firman, itu juga nggak tepat. Serotonin ini membantu mengatur suasana hati. Jadi tidak bisa kita buat-buat tanpa stimulus dari hati kita. Makanya hati ini merupakan stimulus. Semua hormon tadi merespon stimulus yang kita berikan. Oke, lanjut. Sudah itu kita biar diskusi. Nah, yang berikut namanya oksitosin. Nah, ini saya kira Lebe ini tahu ini, oksitosin. Ini sering disebut dengan hormon cinta. Oksitosin sangat penting untuk persalinan, menyusui, ikatan orang tua dengan anak. Hormon ini juga membantu meningkatkan kepercayaan, empati, sedih, ikatan dalam hubungan. Kadar oksitosin umumnya meningkatkan apa? Kasih sayang fisik seperti ciuman, pelukan, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita lihat banyak keluarga-keluarga oksitosinnya mulai rendah. Ya, marah-marah di rumah. Saya beritahu kepada saudara nanti kalau saya tunjukkan hasil penelitian, itu kalau suami sering marah-marahin istri, salah. Kalau misalnya nasi goreng, katanya keasinan. Kalau dibikin teh manis, katanya kurang gula. Tiap hari kerjanya marah-marah. Jangan-jangan hormon oksitosinnya berkurang. Ya. Tapi di dalam di dalam kelompok kita yang hadir hari ini semua oksitosinnya normal ya. Semuanya sehat nih. Senang semua di sini ya, membangun relasi, membangun hubungan, senang kita memeluk anak-anak kita, berkomunikasi. Nah, jadi mungkin ada pertanyaan, Bang, bagaimana oksitosin ini? Oksitosin ini adalah stimulus, tapi hati kita meresponnya. Itulah sebabnya pikiran, kehendak, dan emosi itu merespon semua apa yang ada di dalam hidup kita. Makanya saudara-saudara sekalian, ya tergantung kita. Kalau Tuhan Yesus atau Roh Kudus ada di dalam hati kita, mungkin kebencian kita bisa respon dengan mengatakan, Tuhan ampunilah orang ini. Nah, saudara-saudara sekalian, ini tidak mudah. Saudara-saudara sekalian, kami sekarang kebetulan di Bali ini disekat jalan-jalan. Seharusnya kalau misalnya saya ke kampus, biasanya lebih dekat, sekarang seharusnya lewat Gatot Subroto, itu diarahkan ke jalan yang lebih jauh. Tapi karena saya punya kebiasaan menyetir selalu sambil nyanyi, sambil bersyukur, saya pikir ya udah dialihkan, puji Tuhan. Tapi banyak yang ribut di jalan, saya lihat itu, Pak, saya mau lurus ini gitu. Enggak, belok aja ke sana, nanti belok ke sana.
Dia bilang, waduh, ini gimana ya? Gara-gara orang di depan kita ribut, kita jadi macet di belakang. Saya nggak tahu, di Jakarta mungkin lebih parah ya. Lai Tunggul ya. Mungkin lebih parah kali situasi-situasi untuk perubahan-perubahan akses. Nah, tapi oksitosin ini adalah hormon cinta. Jadi Tuhan sudah berikan sebenarnya. Pertanyaannya, sadarkah kita bahwa di dalam diri kita hormon itu kita berikan respon enggak? Atau dia merupakan sebuah stimulus yang selalu hanya mengalami reaktif, tidak direspon. Oke, slide berikutnya. Nah, yang terakhir kita lihat endorfin. Nah, endorfin ini sangat terkenal. Endorfin adalah pereda nyeri alami tubuh yang diproduksi tubuh sebagai respon terhadap stres atau ketidaknyamanan yang terjadi. Ya, begitu kita flu, jangan pernah langsung bilang, wah, ini gua kena COVID ini. Begitu flu, Tuhan, saya cukup istirahat, saya minum vitamin C, minum air hangat, kemudian kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya saya sehat. Jangan katakan, aduh, ini kena lagi nih. Makanya nanti kalau memungkinkan waktunya, saya kepingin dengar sharing dari Lea saya, James, bagaimana pada waktu mengalami COVID pada waktu itu, James. Mungkin nanti bisa sharing 5 menit ya atau 3 menit ya. Nah, jadi kadar endorfin juga cenderung meningkat saat kita atau kamu atau semua kita melakukan aktivitas yang menimbulkan perasaan memuaskan. Seperti makanan yang lezat, olahraga dan lain sebagainya. Oke, slide berikutnya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, jadi semua hormon tadi itu dia kalau berfungsi tepat setelah direspon oleh hati, maka muncul yang namanya rasa gembira. Rasa gembira menekan energi negatif. Contoh, begitu kita menghadapi kesulitan, kita bilang begini, Tuhan terima kasih, berikan aku hikmat. Bagaimana menyelesaikan ini? Itu langsung energi negatif berkurang, muncul energi positif. Karena apa? Semua hormon dalam tubuh kita bekerja mensupport peredaran darah kita. Siapa yang masih ingat mungkin ya, pada waktu kita begitu marah, masih ingat nggak? Itu rasanya lidah kita, bibir kita itu kering. Ada orang kalau marah, itu jantungnya berdegup. Ada orang kalau marah itu matanya mendelik. Mana ada orang marah matanya nggak mendelik? Mungkin ada matanya nggak mendelik, mungkin dicipitin gitu. Aku susah, Bang. Nah, itu. Mendelik juga ya tetap segini. Nah, jadi kita bisa melihat ini hormon ini. Jadi hormon ini bagian yang sudah Tuhan berikan, maksud saya, dalam tubuh kita. Tapi kita respon enggak? Karena apa? Hormon ini sedang memberikan stimulus kepada kita. Dia mau sukacita, tapi kita reaktif. Dia mau gembira, kita reaktif. Akhirnya apa? Hati kita. Itulah sebabnya seperti tadi dikatakan, hati yang gembira adalah obat. Hati yang susah, hati yang begitu benci dendam, malah bisa menimbulkan penyakit. Oke, kita teruskan. Ayo, biar kita bisa diskusi sedikit lagi. Nah, mengurangi rasa sakit. Ya, tertawa misalnya, mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Senyum. Ya. Masih ingat pada waktu kita barangkali sakit, kita bilang, nggak apa-apa, saya sehat. Itu coba kita rasakan, beda loh rasanya. Dibanding dengan kita bilang, waduh, kalau begini ini bakal lumpuh nih saya. Wah, kalau begini ini bakal stroke ini saya. Makanya saya mendorong melalui pertemuan ini, jangan pernah sekalipun kita mengutuk diri kita. Mengutuk keluarga kita dengan kata-kata yang membuat orang itu mengalami apa yang disebut dengan demotivasi. Oke, kita lanjut. Nah, peningkatan daya tahan tubuh. Nah, ini yang kita kenal, kalau orang luar berkata selalu berpikir positif. Tapi yang saya masuk di sini, mari kita memiliki hati yang gembira, rejoice. Itu akan menekan pikiran,
menekan emosi kehendak yang negatif, sehingga pertahanan tubuh tidak lemah. Ya kan? Maka tertawalah, rejoice-lah, bersukacitalah. Tentu rejoice di sini saudara bisa ketawa ya. Ya bisa senyum. Kenapa? Itu memberikan kekuatan dalam daya tahan tubuh kita. Makanya saya mendorong saudara-saudara sekalian di mobil, jangan hanya dengar lagu dari mobil, coba nyanyi sendiri. Coba mengucap syukur sendiri. Itu nggak terasa sampai kantor. Terima kasih Tuhan, haleluya, gitu ya. Kita bisa nyanyi sendiri. Sekali nggak apa-apa. Nyanyi sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini akan menstimulasi organ tubuh kita. Tertawa misalnya ya, rejoice, mengucap syukur dan seterusnya, mampu meningkatkan fungsi organ tubuh kita, sehingga apa? Suasana hati yang baik. Oke, kita lanjut. Saya biar lebih cepat, supaya kita bisa diskusi. Nah, sekarang saya akan masuk di sini. Apa sebabnya penyebab sakit secara internal? Ya. Jadi, mari kita lihat. Internal ya, di dalam ini, bukan dari eksternal. Mari kita lihat, itu adalah suasana hati. Nah, suasana hati yang buruk, suasana hati yang jelek, itu akan menimbulkan yang disebut dengan gejala, ini gejala ya, gejala gangguan kesehatan mental. Saya hanya bicara gejala, bukan penyakit ya. Jadi gejala mulai gangguan kesehatan mental. Oke, slide berikutnya. Nah, ini dia. Apa kira-kira gejala, tanda-tanda gangguan atau kesehatan mental yang terganggu? Mental yang saya maksud di sini, pikiran, emosi, kehendak. Jadi kalau pikiran, emosi, kehendak, itu yang saya maksud tadi soal hati, terganggu, itu kita akan lihat tanda-tandanya kalau bicara tuh teriak-teriak, berkelahi, ya, dengan keluarga, teman, terus mengalami delusi, paranoia, dan halusinasi. Nanti akan saya jelaskan 3 poin ini di bawah. Terus kemudian mulai kehilangan kemampuan untuk konsentrasi, sering lupa. Di mana saya taruh tadi pulpen saya? Di mana saya taruh tadi kunci? Tadi siapa yang pindahkan? Wah, gitu. Waduh. Ya. Nah, tapi kalau di dalam grup ini tidak ada yang suka marah-marah ya. Semuanya saya yakin semua kita di sini adalah orang yang lemah lembut ya. Ini di luar sana ini. Ini di luar sana. Saya yakin kalau James itu bicara lemah lembut ya, saya yakin itu. Ya. Nah, ini di luar sana ini. Oh, kekhawatiran, aduh gimana sih? Wah, ini gimana ini? Wah, perasaan salah, macam-macam. Nah, ini sebenarnya nggak bisa kita rejoice kalau kekhawatiran tiap hari. Ya, masalah setiap hari ya. Gimana mau rejoice? Oke, slide berikutnya. Nah, jadi kita lihat tadi bicara mengenai gejala ya, sekali lagi saya ulang, gejala itu kita mengalami delusi. Delusi itu begini. Salah satu jenis gangguan mental serius yang dikenal dengan istilah psikosis atau biasa disebut dengan psikosomatik. Psikosomatik itu perasaan kita sakit, tapi kita nggak sakit sebenarnya. Aduh, kok sakit ini kepala, diperiksa ke dokter kita nggak sakit. Itu namanya psikosis atau psikosomatik. Ditandai ketidaksinambungan antara pemikiran, imajinasi, emosi dengan realita yang sebenarnya. Orang yang mengalami delusi seringkali memiliki pengalaman yang jauh dari kenyataan. Saya adalah orang yang paling hebat. Saya yang paling mampu. Saya. Padahal kemampuannya tidak seperti itu. Aku bisa yang paling hebat di kantor ini. Aku yang paling mampu. Aku yang paling pintar. Enggak juga. Selalu merasa dia yang paling hebat. Kalau bahasa kerennya, ini yang kita sebut selalu menempatkan dirinya selalu yang paling penting. Kalau mudah tersinggung, mudah terganggu. Begitu dalam hari acara Natal, misalnya kalau namanya dirubah, dipindahkan sedikit, langsung marah dia. Kenapa namaku pindah? Tadi nomor 2, kok pindah ke nomor 8? Ribut, langsung resign dari gereja atau kepanitiaan. Itu delusi. Terus, kita lihat. Halusinasi, ya ini sering kita dengar ya. Halusinasi adalah gangguan persepsi. Jadi
membuat seseorang mendengar, merasa, pencium atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Pada kondisi tertentu halusinasi dapat mengakibatkan ancaman pada diri sendiri, orang lain. Nah, persepsi maksudnya, kulihat bagus kok, teman-temannya bilang nggak bagus. 5 orang bilang nggak bagus, dia sendiri bilang bagus. Masa sih? Bagus. Nggak apa-apa. Aku kalau pakai celana merah ke gereja, ini yang laki-laki ya, ini contoh aja, James misalnya, aku pakai celana merah aja ke gereja. Baju merah, dasi merah, semua merah. Bagus itu. Enggak bagus. Kalau dasi merah cocok. Pak Pendeta James, kalau dasinya merah, atau masih celana merah, khotbah, bajunya merah, kaos merah, kacamata merah, rambut merah. Enggak. Halusinasi, ada gangguan persepsi. Kenapa? Karena suasana hati, suasana pikiran, emosi, kehendak, sudah mulai dalam tanda kutip mengalami gangguan. Oke, lanjut. Paranoia, ini yang disebut, kita sering dengar ya, ketakutan yang berlebihan. Paranoid adalah masalah psikologis yang ditandai dengan munculnya rasa curiga, takut berlebihan. Saya percaya kita yang ada di ruangan ini atau di dalam Zoom ini tidak ada yang takut berlebihan ya. Kalau takut kita berlebihan, mungkin ya, kita sulit sekali mengalami rejoice. Mungkin kita akan sulit berkata rejoice. Sulit kita mengatakan pujilah Tuhan hai jiwaku. Kalau kita memiliki takut yang berlebihan. Orang yang paranoid cenderung sulit atau bahkan tidak bisa mempercayai orang lain dan memiliki pola pikir yang berbeda dari kebanyakan orang. Enos, ini yang bahasa saya udah kepanjangan atau saya berhenti ya? Lanjut. Kak Sola dengan Henry Gimana? Sola, saya lanjut aja? Itu, atau kita mau diskusi? Lanjut. Henry ini Bang yang Henry mana Henry? Henry gimana? Ya 10 menit lagi lah. Oke, lanjut ya, 10 menit ya. Saya coba kebut. Ya. Silakan slide berikutnya. Silakan. Jadi mari kita lihat. Salah satu juga bagian tadi yang kita lihat, orang mengalami gangguan ini saya buat lebih singkat, marah berlebihan. Rentan melakukan kekerasan, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit banting pintu, sedikit-sedikit maki-maki, sedikit-sedikit, wah pokoknya begitu reaktif. Terus, nah ini juga bisa disebabkan pengalaman kenangan buruk yang tidak dapat dilupakan. Wah, langsung mengalami trauma psikis. Pikiran yang ingin untuk menyakiti diri sendiri ya, atau orang lain, menarik diri dari orang, nggak mau lagi bergaul, jadi begitu eksklusif, ya. Terus seperti mendengar suara terus mempercayai sesuatu yang tidak benar, cepat sekali percaya. Nah, terus kemudian kita melihat mengalami nyeri yang tidak dapat dijelaskan, mengalami perubahan suasana hati drastis yang menyebabkan masalah hubungan dengan orang lain. Saudara bisa bayangkan, dalam jurnal lain saya menemukan, ya, tidak saya sampaikan di sini, ternyata kalau suasana hati kita terus susah, sedih, itu kita rentan dengan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan jantung, tekanan darah tinggi, bahkan dengan penyakit-penyakit yang lain. Nanti mungkin kesempatan lain saya sampaikan. Oke, slide berikut, biar kita bisa banyak diskusi. Nah, merasa bingung, pelupa, amarah, tersinggung, cemas, kesal, khawatir, dan takut, merasa sedih, merasa tidak berarti, tidak berdaya, udah itu merokok berlebihan, minum alkohol lebih dari biasanya, mulai menggunakan narkoba, perubahan drastis dalam kebiasaan makan, biasanya makan ya cukup porsinya, sekarang makan banyak. Ya kita tahu bersama-sama ya, saya bukan mau mengkritik kita yang sudah berusia di atas 50 tahun ini ya, makan malam itu sedikit aja lah, jangan kenyang kali. Ya. Makan pun seperlunya. Wah, makan nggak teratur, suka-sukanya, wah, sedemikian emosional. Kita sulit mengalami rejoice. Oke, lanjut. Rasa lelah yang signifikan, energi menurun, mengalami masalah tidur, tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari, ya, apalagi merawat anak, pergi ke sekolah, macam-macam, tidak mampu memahami situasi, sulit memaafkan. Nah, ini gimana itu?
Saya berharap kita semua di sini tidak ada yang menyimpan kesalahan orang berbulan-bulan sehingga mengeluarkan kalimat tidak akan pernah ada maaf bagimu. Nah, Tuhan nggak pernah mengajarkan kita begitu. Menyimpan kesalahan orang lain dalam waktu yang lama. Lanjut. Nah, faktor genetik atau riwayat pengidap gangguan mental dalam keluarga ini juga bisa menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, kekerasan pada anak, atau riwayat kekerasan pada masa anak-anak, memiliki kelainan senyawa kimia otak atau gangguan pada otak. Saudara-saudara, teman-teman, saya kebetulan punya teman di kantor. Saya mau sedikit 1 menit, mungkin 2 menit paling panjang saya memberikan kesaksian. Jadi ini kan kita lagi di tengah-tengah COVID seperti ini. Saya jujur mengatakan banyak teman-teman saya di kantor itu juga banyak yang takut. Nah, kebetulan di kantor itu ada teman saya, itu orang tuanya sakit. Nah, orang tuanya ini ada gula, ada jantung, kemudian ada kolesterol. Nah, orang tuanya ini dua-dua ini ya, orang tuanya dua-dua itu sudah makan obat 3 tahun lebih, itu sekali makan obat 12 butir setiap hari. Dan makan 12 butir itu pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, setiap hari. Saya baru tahu dan baru kali ini mendengar kalau ada orang yang makan obat itu kalau dia berarti sehari, itu dia makan 36 butir, udah 3 tahun lebih. Nah, 2 minggu yang lalu, ini orang tua ini udah nggak bisa lagi berdiri. Hanya berbaring, jadi pipis di situ, semua di situ. Jadi karena dia yang jaga, dia jadi ikut sakit. Jadi dia sudah ada 2 minggu tidak masuk kantor. Dia bilang, Pak Sembiring, saya nggak bisa masuk kantor, saya sakit. Sakitnya apa? Saya entah kenapa, Pak. Itu kalau makan pahit. Itu leher saya kering dan tenggorokan saya sakit. Saya bilang periksa ke dokter. Siapa tahu mungkin tak COVID. Kamu masih bisa cium sesuatu nggak? Masih bisa. Diperiksa ke dokter. Dokter bilang ini memang gangguan tenggorokan. Kemudian setelah dia berobat ke dokter 3 hari, belum sembuh-sembuh. Nah, kemudian dia bilang, Pak, saya kok belum sembuh-sembuh ya? Saya kan bukan dokter. Saya bilang, coba cek lagi ke dokter. Dia ganti lagi dokter. Diagnosis dokternya sama. Jadi, ini udah jalan 2 minggu nggak masuk. Nah, kemarin lalu, itu hari Senin, dia telepon, Pak, gimana ya? Saya masuk kantor aja setengah hari ya, katanya. Silahkan, saya bilang. Waktu dia masuk setengah hari, saya bilang begini, Pak, jangan-jangan Bapak sebenarnya nggak sakit, tapi merasa sakit. Enggak, Pak, sakit kok leher saya. Nah, terus kenapa? Ke dokter bilang, udah dikasih obat? Sudah. Udah dimakan obatnya? Sudah. Terus nggak sembuh-sembuh? Iya, tak gimana nih, Pak? Terus saya bilang begini, mungkin Bapak sedang kalut memikirkan, kebetulan orang tuanya dua-dua sakit. Coba kamu istirahat. Coba kamu lebih tenang dulu. Gantian yang jaga ayah dan ibu di rumah sakit. Coba kamu istirahat dulu. Coba kamu tenang dulu. Coba kamu tidur dulu. Kalau kamu nggak tidur-tidur, pasti juga penyakit yang kamu derita ini bisa malah berbahaya. Nah, tadi waktu saya telepon, dia bilang udah ada perubahan. Gimana kok bisa berubah? Saya udah bisa dalam 2-3 hari ini saya coba tidur, dan saya bisa tidur, saya coba olahraga, saya capek, saya cuci mobil, saya sapu halaman, saya tidur. Saya sekarang lebih segar. Saudara-saudara sekalian, saya hanya mau mengatakan kadang-kadang kita merasa sakit, jadi sakit. Kita merasa capek, jadi capek. Jadi suasana hati kita sangat menentukan langkah-langkah kita ke depan. Makanya firman Tuhan itu benar. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Oke, lanjut. Kita akan selesai di sini. Oke, mengalami diskriminasi tadi sudah stigma, ya, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, mengalami kehilangan atau kematian seorang yang sangat dekat, itu juga bisa mengganggu mental kita, mengalami kerugian sosial, misalnya tertipu. Nih kerugian sosial dan keuangan ini juga banyak saya dengar beberapa teman-teman dalam beberapa minggu terakhir ini. Ada satu teman sharing di Jakarta, dia ikut satu forex ya. Nah, ini teman dekat, ternyata dia tertipu, itu kehilangan 1,8 M. Saya bilang, aduh, kenapa kok bisa?
teman saya ini berhasil Pak, untung dia katanya. Ternyata kabur investornya. Wah, saya bilang, saya nggak tahu mungkin teman-teman punya pengalaman ya, teman-teman kita banyak sekarang yang tertipu di bidang investasi keuangan. Kita sedih. Itu juga bisa masalah, dan kebetulan ini anak Tuhan. Bayangkan anak Tuhan bisa ketipu begitu, itu juga bisa membuat suasana hatinya berat, ribut dengan istrinya. Saya yakin kalau kita di sini suami-suami, istri kita tahu kita menghilangkan uang 1,8 M, itu bisa ribut. Kira-kira bagaimana itu, Lai James? Kalau Lai James punya uang 1,8, tidak tahu hilang, saya kira bisa ribut dengan istri. Istrinya James penyabar. Suruh pulang ke Siantar. Saya karang-karang ini betul. Kalau yang istrinya saya James sampaikan. bilangnya begini, Bang, hanya 1,8. Pulang ke Siantar kamu katanya. Oke, kita slide berikutnya. Saya sudah selesai biar bisa kita diskusi. Saya tidak perpanjang lagi mungkin. Oke, pengangguran, ya, pekerjaan, pengaruh zat langsung, alkohol dan seterusnya, stres berat dan seterusnya, dan waktu lama, ini semua mengganggu. Terus lanjut. Ya, oke, lanjut aja lah. Ya, nggak usah biar kita diskusi. Lanjut. Nah, hati yang gembira, mari kita lihat ayat yang terakhir ini, Amsal 17 ayat 22. Mari kita baca bersama-sama. Inilah kata kuncinya. Oke, mari kita baca bersama-sama masing-masing, ya. Kita baca bersama-sama Amsal 17 ayat 22. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Silakan Nos, mungkin bisa kita diskusi. Dengan Henry, Bang. Oh, silakan Henry. Mas Henry. Henry. Oke, para sahabat, kita mendengarkan. Tuhan memberkati kita, Henry. Ya, Bang. Ya, saya serahkan kepada Henry. Silakan kita buka ruang diskusi.